syukur ya. Ya, sekarang langsung saja. Gue Jessica. Naura dari pihak Jessica, tepuk tangan. Yeay. Yeay. Silakan. Naura potong rambut. Lalu ada dari pihak korban. Udah lama ya? Ya, ini ada bapaknya Mirna. Yeay. Ya, sangat para ahli yaitu polisi dan psikolog yang benar. Ya, silakan. Yeay. Langsung saja. Pertama, kesan-kesan kalian selama diundang di sini gimana? Saya senang bisa diundang di acara ini karena saya bisa mengklarifikasikan tentang rumor-rumor yang berada tentang diri saya yang tidak sebenarnya itu benar. Itu anak saya. Saya tidak mengira dia Ya, sayang sekali kami turut berduka cita atas kehilangan anak bapak. Semoga diberikan sisi Tuhan. Lanjut ngomong sama ya, karena pertanyaan dari bapaknya Mirna. Sebelumnya bapak tahu nggak kenapa Mirna bisa meninggal? yang saya tahu itu dia minum kopi. Jadi itu diracuni dari sini sampai apa sekarang? Apakah Anda yakin kalau itu yang diracuni itu dari pihak? Saya sih percaya kepada penyelidikan aparat ini. Jika aparat polisi yang mengatakan dia pelakunya, jadi saya tahu. Sekarang dari pihak psikolog, menurut Ibu, gimana kronologisnya dan bisa Anda jelaskan bagaimana sahabat bisa membunuh sahabatnya sendiri? Tapi kan belum tentu. Saya tidak menanya Anda. Biasanya kalau misalnya udah masuk apa ya, sahabat, udah ada berkaitan dengan sahabat, biasanya itu ada masalah personal yang bisa berakhirkan kematian. Yang mungkin untuk tersangka itu masalah tersebut itu harus dibayar nyawa. Tetapi sebenarnya semuanya itu bisa bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak harus menghasilkan, tidak harus mempertaruhkan nyawa. Menurut Ibu, apa alasannya sampai nyawa? Menurut saya biasanya kalau udah seperti ini tidak jauh-jauh dari masalah ya asmara atau kayak konflik-konflik konflik-konflik personal yang seperti masalah di persahabatannya atau masalah kerja atau asmara. Kalau dari pihak yang sekarang menjadi tersangka, Sebenarnya kalau misalnya dari kita lihat dari sisi asmara, Jessica dan Mirna sendiri itu hubungannya nggak terlalu dekat karena mereka kan cuma teman kuliah. Terus juga suami Mirna sama Jessica juga keadaannya baik-baik aja. Dan Jessica juga ngaku kalau misalnya dia nggak punya masalah apa-apa sama keluarganya Mirna. Jadi kalau misalnya itu terlalu cepat disimpulkan kalau misalnya Jessica itu membunuh dari kasus ini. tapi diduga-duga Jessica tersangka. Tapi kan itu hanya duga-duga. Maksudnya kalau misalnya kita udah netapin tersangka, itu kan harusnya juga udah berdasarkan pertimbangan banyak hal. Kalau misalnya langsung disangka tersangka dan sedangkan Jessica yang bukan tersangka yang sebenarnya, karena keputusan yang diambil terlalu terburu-buru, Jessica bisa nuntut karena itu pencemaran nama baik. Nah, pemirsa penasaran kan? Langsung saja kita tanya kepada aparat polisi. Menurut rekaman CCTV,
akhirnya memang dia itu seperti tersangka sebuah teroris pembunuhan. Jadi kita sudah dan kita masih dalam tahap penyelidikan, nanti akan dilanjutkan lagi kalau kita salah. Berarti belum pasti ya Pak? Ya sepertinya kayak gitu. Kalau misalnya kalau kita kait-kaitkan sebenarnya kan semua juga bisa dikait-kaitkan. Kalau misalnya gerak-gerik dia tuh mencurigakan, itu harusnya ada pengertiannya. Harusnya tuh ada pengertiannya. Mencurigakan itu kayak gimana, nggak bisa langsung disimpulkan oh dia mencurigakan berarti dia pelaku. Bisa jadi emang kesehariannya emang dia gerak-geriknya tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya belum yakin nggak seharusnya langsung dinyatakan sebagai tersangka. Tapi di CCTV-nya itu kan udah terlihat kalau misalnya Jessica udah datang 40 menit sebelum janji mereka, dan Jessica juga udah memesan kopinya dan langsung membayarnya. Dan setelah itu Jessica membuka paper bag dengan posisi melebar sehingga posisi kopi tidak terlihat. Dan setelah itu dia memindahkan letak kopi seperti sudah disesuaikan. Tapi kan kalau misalnya dari sisi hukum dan dari sisi polisi, kalau misalnya belum ada yang lihat si tersangka memasukkan racun tersebut, berarti belum bisa dinyatakan bersalah karena nggak ada yang lihat dan nggak ada yang ngasih kesaksian kalau misalnya dia tuh orang yang ngasih racun tersebut. Dan seharusnya itu nggak langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dari keluarga sih sudah melakukan menyerahkan surat para kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, dan juga semoga doakan anak saya agar diterima di sisi Tuhan. Ya, sekali lagi turut berduka cita untuk anaknya yang mudah-mudahan semoga amalnya diterima di sisi Tuhan. Nah, menurut kesimpulan saya, jadi sekarang itu sahabat tuh belum tentu sahabat. Jadi kalian kalau minum itu nggak boleh ditinggal. Rumpi